Kalau gula darahnya sudah normal, bukan berarti kita menjadi seperti ketika muda dulu, lalu makan apapun dan kemudian kita berharap, wah aku udah normal nih, wah gula darahku udah sembuh nih gitu ya. Lalu kita wah makan apapun lah gitu, enggak gitu. Halo teman-teman sekalian, ya teman-teman bisa lihat di layar, ini ada screenshot yang menarik ya, dari salah satu orang yang saya tidak kenal. Saya bacakan dulu. Dia bilang gini, mulai KF 5 Juli ya, 5 Juli 2023 berarti. 5 Juli tepat 3 bulan hari ini. Jadi dia sudah menjalankan KF 3 bulan. Diabetes udah 5 tahun. Minum obat rutin selama 5 tahun. Hasilnya saya selalu kecewa. Selama 3 bulan KF, hasil gula darah puasa saya dari 355 menjadi 120. Jadi selama 3 bulan menjalankan KF yang awalnya gula darah puasanya 355, ini gula darah puasa loh. Gula darah puasa 355 itu luar biasa tinggi. Artinya kita sudah tidak makan dalam beberapa jam atau dalam beberapa waktu, nggak masukin makanan dan minuman, pas dites gula darahnya itu masih 355. Bayangin kalau yang dites adalah gula darah sewaktu atau gula darah ya setelah kita makan, beberapa jam setelah kita makan. Bisa jadi gula darahnya pasti lebih tinggi dari 355 ya dong, kan habis makannya biasanya nasi, kemudian minum kalau ada gulanya juga pasti bikin gula darah tinggi. Nah tapi ini dia bilang gula darah puasanya 355 luar biasa. Menjalankan KF 3 bulan menjadi 120 katanya. No karbo, no gula, no tepung. Puasanya adalah 16-8, artinya dia 16 jam menjalankan intermittent fasting, kemudian 8 jam itu dia jendela makan. Awalnya atau bermula dari YouTube-nya Bang Saiha. Terima kasih. Berarti YouTube saya bermanfaat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga yang menjalani hidup sehat ketofastosis semangat dan sehat-sehat selalu. Nah, postingan ini ada di grup ketofastosis ya di Facebook. Teman-teman bisa cari di Facebook ketofastosis. Saya mau bahas ini ya teman-teman. Yang pertama saya berterima kasih sekali ya, ternyata video-video saya ditonton oleh ya walaupun belum banyak tapi lumayan yang nonton gitu ya. Dan kalau teman-teman menonton video saya dan merasa ada manfaatnya, itu saran saya ya bantu di-share, kemudian beritahu ke keluarga mungkin yang lagi membutuhkan, keluarga yang lagi sakit, tidak ada salahnya dikenalkan dengan ketofastosis. Dengan cara apa? Dengan cara ya memperlihatkan mungkin di share video saya, ini loh ternyata ada yang dulunya diabetes, gula darahnya tinggi, lalu menjalankan ketofastosis ternyata gula darahnya bisa kembali normal. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa di share. Ya, yang kedua dia bilang di sini dia minum obat selama 5 tahun hasilnya kecewa terus katanya. Saya mau garis bawahi ini ya teman-teman, obat itu kan menurunkan gula darah ya. Jadi biasanya ada metformin ya kan, yang paling terkenal yang sering saya dengar itu adalah metformin, ada suntik insulin gitu ya. Itu dilakukan ketika kita sebelum makan atau setelah makan lah intinya. Intinya adalah apa obat itu? Obat itu adalah menurunkan gula darah. Tapi setelah minum itu pun ya ternyata dia kecewa terus. Kecewa dalam artian gula darahnya tinggi terus ya. Kenapa bisa terjadi? Ya terjadinya karena hal ini teman-teman. Gula darah itu kan ada di tubuh kita. Benar ya, gula darah itu ada di tubuh kita, darah itu ada di tubuh kita. Ketika gula darah kita naik itu kan berarti ya faktornya cuma 2 hal saja. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal yang bikin gula darah kita naik itu adalah apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum. Jadi semua yang berasal dari luar lalu masuk ke dalam tubuh itu adalah disebut dengan faktor eksternal kalau saya sebut begitu. Jadi kalau misalkan yang bikin gula darah kita naik, faktor eksternalnya adalah makanan dan minuman kita. Makanan dan minuman kita apakah tinggi karbo, tinggi gula, atau tinggi tepung. Dan yang harus teman-teman pahami adalah tinggi karbo itu nggak melulu nasi ya teman-teman. Ada orang yang berpikir bahwa setelah nonton video Bang Saiha ternyata makanannya jangan tinggi karbo, berarti aku nggak makan nasi. Lalu diganti dengan ubi, diganti dengan jagung, diganti dengan makanan-makanan lain yang memang bukan nasi. Tapi sebenarnya itu juga tinggi karbohidrat walaupun indeks glikemiknya lebih rendah. Oke. Ada yang bilang, Bang tapi kalau kata dokter kalau sudah diabetes boleh kok ya nggak makan nasi tapi diganti dengan misalkan singkong, diganti dengan jagung. Karena kata dokter indeks glikemik makanan ini lebih rendah daripada indeks glikemiknya nasi. Ya memang benar gitu ya. Tapi ingat ya, walaupun indeks glikemiknya rendah,
Artinya kalau kita tetap makan jagung, tetap makan ubi, ya nanti gula darah kita akan tinggi juga. Ya nanti akhirnya kita minum obat lagi gitu loh. Nah, indeks glikemik itu kan hanya berhubungan ini teman-teman. Yang saya pahami, ya saya lulusan teknologi pangan. Indeks glikemik itu artinya gini, kalau indeks glikemiknya tinggi, itu artinya makanan ini ketika masuk ke dalam tubuh tidak butuh waktu lama, maka dia akan menyebabkan gula darah kita naik signifikan. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi, maka yang terjadi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah makanan ini dengan cepat ya secara singkat akan menyebabkan gula darah naik. Lalu kemudian makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah ya, itu adalah makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh, dia butuh waktu lama ya, bisa 3 jam, 4 jam atau 5 jam baru menyebabkan gula darah kita naik. Nah, dokter biasanya bagi penderita diabetes, dokter selalu bilang ya, apalagi kalau yang diabetesnya belum parah, pasti kata dokter makan nasi masih boleh tapi sedikit. Kalau yang sudah parah mungkin nasinya diganti aja Pak, diganti dengan makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Tapi ingat, walaupun indeks glikemiknya rendah, dia tetap akan menaikkan gula darah kita. Cuma waktunya mungkin lebih lama saja. Nah, kalau teman-teman masih menjalankan itu, ya teman-teman pasti gula darahnya tetap akan naik, lalu kemudian masih tetap akan minum obat. Ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah makanan dan minuman. Jadi selama makanan dan minumannya tidak dirubah, maka gula darahnya akan selalu tinggi. Implikasinya berikutnya adalah berarti harus minum obat, ya kan? Minum obat dari divonis diabetes sampai kemudian kita nanti meninggal tetap minum obat. Itu kan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya yang bikin gula darah kita naik, misalkan apa? Misalkan kita stres yang terlalu tinggi, itu menyebabkan hormon kortisol di dalam tubuh naik. Lalu hormon kortisol ini yaitu dengan mekanisme di tubuh kita gula darah kita bisa naik juga. Yang kedua bisa terjadi karena apa? Karena kita begadang. Jadi kalau orang-orang yang rajin begadang itu biasanya terganggu tuh ya metabolisme gula darahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu adalah faktor eksternal sama faktor internal. Nah, pilihannya ada di teman-teman. Kalau masih nyaman, masih betah minum obat terus, ya silakan jalankan saja gaya hidup itu. Nasinya diganti dengan makanan yang IG, indeks glikemiknya rendah, ya nggak apa-apa. Ya, atau pilihan yang kedua apa? Wah, aku bosen nih minum obat terus gitu ya. Bentar-bentar setiap hari harus minum obat dan minum obatnya banyak. Obat itu harus beli loh, nggak gratis gitu ya. Jauh lebih baik kalau misalkan uang yang buat beli obat itu kita pakai untuk yang lain. Aku nggak mau minum obat lagi. Kalau tidak mau minum obat, maka pilihannya adalah kita harus memperbaiki faktor eksternal dan faktor internal yang bikin gula darah naik. Faktor eksternalnya berarti makanan dan minumannya harus kita jaga tidak kemasukan nasi, karbo, gula dan tepung. Ya kan? Faktor internalnya apa? Berarti kita harus menghindari stres yang terlalu tinggi dan kemudian kita jangan begadang kalau memang tidak diperlukan banget. Jadi kalau nggak ada keperluan apapun mendingan kita tidur. Setelah sholat isya kita tidur. Nah, kalau dua hal ini dijaga ya, faktor eksternal dan faktor internalnya dijaga, maka gula darah kita lama-kelamaan akan turun. HbA1c-nya juga lama-lama akan turun. Ya, akan bagus lagi dia. Nah, kalau sudah bagus lagi, maka kemudian di saat itulah kita bisa lepas obat dari obat-obatan diabetes ya. Nah, tapi ingat sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kalau gula darahnya sudah normal bukan berarti kita menjadi seperti ketika muda dulu, lalu makan apapun dan kemudian kita berharap, wah aku udah normal nih, wah gula darahku udah sembuh nih gitu ya. Lalu kita wah makan apapun lah gitu, enggak gitu. Kalau sudah normal gula darahnya, maka kemudian kita jaga gaya hidup ini karena gaya hidup ini sudah terbukti menjadikan kita lebih baik dan lebih sehat. Jaga gaya hidupnya sampai ajal menjemput sebisa mungkin begitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita berjumpa di video yang lain dan bye-bye.